Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 elemen mesin 1 kelas Pak Alif akan mempresentasikan hasil dari desain poros kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Parulian Ferdinand Hasudungan Aritonang, NRP 041, dan rekan-rekan saya, Sandrina Nurdiana, NRP 047, Febriani Sekar, NRP 054, dan William Michael Perlindungan, NRP 050. Lalu untuk desain poros kami memiliki sketsa seperti gambar yang tertera pada video ini. Lalu poros kami juga diketahui mempunyai puli yang berdiameter 20 inch dan menerima power sebesar 25 horsepower pada saat kecepatan 500 rpm. Lalu pada poros kami juga memiliki gear yang berdiameter 10 inch, lalu memiliki puli dengan berat 250 pound dan berat gear sebesar 150 pound. Dan kami juga harus memperhatikan safety factor sebesar 2. Lalu material yang digunakan untuk desain poros kami adalah IC 1030 hot rolled steel dengan asumsi bebannya steady. Lalu dalam desain poros kami itu harus mencakup diameter poros, slope dan defleksi, sudut puntir, dan putaran kritis. Lalu selanjutnya ada free body diagram dari poros kami. Yang pertama, di ring itu terdapat gear reaksi, yaitu RAX dan RAY. Lalu pada spar gear terdapat beban FBY dan WB, dan terdapat momen juga yang counter clockwise. Lalu pada bearing yang kedua itu terdapat gaya reaksi yaitu CY, dan pada puli terdapat momen yang clockwise dan terdapat loading yaitu DY dan berat dari puli itu sendiri. Baik, di sini saya Sandrina Nurdiana akan melanjutkan presentasi mengenai analisa beban dan torsi. Pada soal telah diketahui bahwa material shaft kami yaitu 1030 hot rolled steel. Sehingga diketahui bahwa yield strength-nya yaitu 63.800 PSI, dan pada soal telah diketahui bahwa T1 per T2 sama dengan 3, sehingga T1 sama dengan 3T2. Nah, untuk rumus torsi itu adalah P kali 60 per 2 PN. P di sini adalah power, di mana pada soal telah diketahui bahwa powernya adalah 25 horsepower. Di sini kami convert terlebih dahulu ke satuan watt, sehingga sama dengan 18.642,5. Kemudian dikali 60 per 2 kali 3,14 dikali 500. Sehingga hasil akhirnya adalah 356,226 pounds in. Selanjutnya untuk mencari tahu pembebanan pada puli itu menggunakan rumus ini, T1 min T2 dikali C sama dengan torsi. T1 min T2 dikali 20 per 2 yang merupakan jari-jari dari puli, di mana telah diketahui bahwa diameter puli yaitu 20 inch. Itu sama dengan 356,226. Kemudian T1 telah diketahui sebesar 3T2, sehingga T2 sama dengan 17,811 pound. Kemudian untuk mencari T1, menggunakan persamaan T1 sama dengan 3T2, sehingga T1 sama dengan 53,433 pound. Dan total pembebanan pada puli yaitu T1 plus T2 sama dengan 71,244 pound. Kemudian untuk gear, FBX-nya sama dengan TC per C per 2. Sama dengan 356,226 torsinya, kemudian dibagi 5 yang merupakan jari-jari dari gear itu sendiri, di mana diameter gear telah diketahui sebesar 10 inch, sehingga jari-jarinya sama dengan 5. Kemudian sama dengan 71,245 pound ke arah kanan. FBY-nya sama dengan TC per C2. TC per C per 2 sama dengan 71,244 per 5 dikurangi WB atau beban atau berat dari gearnya yaitu 150 pound, sehingga FBY-nya sama dengan minus 164,2488 pound ke arah bawah. Selanjutnya adalah torsional diagram yang telah kami buat atau dapatkan dari MD Solid. Dapat terlihat bahwa pada titik B torsinya sebesar 113,984 ke arah counterclockwise. Kemudian untuk pada titik C torsinya
sebesar 1500 ke arah clockwise. Jadi arahnya berlawanan. Kemudian berikut ini adalah diagram moment dan shear untuk horizontal. Yang pertama adalah load diagram, kemudian shear diagram, dan selanjutnya adalah moment diagram. Nah, untuk mencari shear force, jadi telah diketahui pada perhitungan sebelumnya bahwa FBX sama dengan 71,245 pound dan FDX sama dengan 71,244 pound. Sehingga untuk mencari RAX dan RCX-nya berikut ini. RAX ditambah RAY sama dengan 71,245 ditambah 71,244 sama dengan 142,48 pound. Kemudian mencari RCX-nya terlebih dahulu, di mana sigma MAH sama dengan 0, 71,245 dikali 8, di mana 8 ini adalah jarak dari titik A ke gear. Kemudian ditambah 71,244 dikali 32, yaitu jarak dari titik A ke titik ini. Sama dengan RCX dikali 26, di mana itu adalah jarak dari pulley ini ke A. Sehingga didapat bahwa 569,96 ditambah 2279,808 sama dengan 26 RCX. Dan RCX-nya adalah 109,606 pound. Kemudian untuk mencari RAX, itu total dari, total sebelumnya 142,48 dikurangi 109,606 pound, sehingga didapat RAX-nya adalah 32,814 pound. Untuk bending momennya, bending moment horizontal load itu sama dengan 0, MAX sama dengan MCX sama dengan 0. Bending moment di B yaitu di gear, RAX dikali 8, di mana 8 itu adalah jarak dari titik A ini ke gearnya, yaitu sama dengan 262,992 pounds in. Kemudian bending moment di titik D atau pulley-nya itu menggunakan perhitungan pada MD solid, sehingga hasilnya 427,46. Nah, berikut ini adalah diagram moment dan shear lagi untuk vertikal. Masih sama, untuk diagram pertama adalah load diagram, kemudian shear diagram, dan moment diagram. Untuk mencari shear force-nya, RAX sama dengan 0, RAY sama dengan RA min 164,248 plus RC min 200 sama dengan 0. Sehingga RA plus RC sama dengan 414,248 pound. Sigma MA sama dengan 0, 164,248 itu dikali 8 jaraknya, kemudian dikurangi RC dikali 26 jarak ke titik C-nya, kemudian ditambah 200 dikali 32 ke pulley-nya, ke titik D-nya, sama dengan 0, sehingga RC didapat 358,23 pound. Dan dari persamaan sebelumnya, RA plus RC sama dengan 414,248 pound, didapat bahwa RA sama dengan 56,018 pound. Nah, untuk bending moment vertical load, MAY sama dengan MCX sama dengan 0. Kemudian, ini seharusnya MAY sama dengan MCY sama dengan 0. Bending moment di B, ya, atau gear, di bagian gear, MBY sama dengan RAY dikali 8, jaraknya adalah 8 inch, sehingga didapat bahwa MBY sama dengan 448,144 pounds in. Dan bending moment di D, atau di bagian pulley, yaitu MDY sama dengan RCY dikali 6, yaitu jarak dari titik C ini ke pulley-nya, yaitu 6 inch, sehingga didapat MDY sama dengan 2149,38 pounds in. Sehingga momen yang didapat dari perhitungan
MD solid sebesar minus 1.500 pounds in. Nah, berikut adalah resultan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Untuk bending moment atau gear atau di bagian gear itu didapat MB sama dengan akar MBY kuadrat ditambah MBX kuadrat. 448,144 kuadrat ditambah 262,992 kuadrat, sehingga didapat MB sama dengan 519,6132 pounds in. Bending moment di D atau pulley, MD sama dengan akar dari MDY kuadrat ditambah MDX kuadrat, kemudian dimasukkan angkanya, MDY sama dengan 2149,38, kemudian dikuadratkan dan ditambah 2630,54, kemudian dikuadratkan, sehingga MD sama dengan 3396,989 pounds in. Jadi, didapat kesimpulan dari dua resultan ini bahwa momen maksimum terjadi di titik D atau pada pulley. Kemudian, untuk reaksi A dan C, yaitu di biring A dan di biring C, RA sama dengan AV kuadrat ditambah AH kuadrat. Dari perhitungan sebelumnya didapat bahwa AV sama dengan 56,018 kuadrat ditambah 32,874 kuadrat. Sehingga RA 64,9516 pound. Kemudian di biring C, RC sama dengan CV kuadrat ditambah CH kuadrat. Dari perhitungan sebelumnya juga bahwa CV sama dengan 358,23 kuadrat, kemudian ditambah 109,606 kuadrat, sehingga RC sama dengan 374,6228 pound. Berikut ini adalah tabel dari material kami, yaitu 1030 HR steel, di mana dapat diketahui bahwa ultimate strength-nya 68.000 PSI. Jadi di sini untuk IC number 1030 ya, dan untuk HR steel. Jadi yang bagian ini diketahui bahwa untuk kita dapat ultimate strength-nya dari tensile strength ini yaitu 68. Ini masih berupa kilo PSI, jadi kita ubah menjadi PSI menjadi 68.000. Kemudian untuk SYP-nya itu dari yield strength, yaitu ini. Di sini tertulis bahwa 37,5 kilo PSI. Kemudian kami convert menjadi PSI, kami convert menjadi PSI menjadi 37.500 PSI. Nah, untuk stress concentration factor, yaitu KT dan juga KTS, kita menggunakan yang Enmil K-sheet dengan R per D-nya yaitu 0,02 ini, kemudian KT-nya adalah 2,14 dan KTS-nya adalah 3,0. Ya, selanjutnya di sini saya William akan menjelaskan tentang stress concentration factor. Di sini kami memilih stress concentration factornya sebesar 1,6 dan 1,3. Ini untuk bending dan explosion, di mana ini annealed dari pasir kembali karena materialnya hot roll. Kemudian di sini ada value-value yang kami dapat dengan melihat tabel. Ada value CF, kita melihat tensile-nya dulu, tensile strength dari materialnya. Kemudian kita tarik garis menggunakan diagram ini dengan landai ini, garis hot roll ini, kita dapat sebesar 0,69. Selanjutnya CR untuk fatigue strength-nya, ini dengan rumus kami berdebat DMF, yaitu sebesar 1,64, kami memilih survival rate itu sebesar 52%, dapat CR-nya sebesar 0,869. CS-nya ini 0,85, dan batasan spesimen kami mengalami bending dan torsi, itu di antara diameter 0,5 sampai 2. Kemudian untuk value CW tidak ada bending, kami pilih besar 1, kemudian rumus dari SE-nya itu seperti ini, mendapatkan hasil 13.999,718. Itu ekspektasinya ini di sini menggunakan rumus 0,5 dikali ultimate-nya. Selanjutnya diameter ini kami memiliki diameter bertingkat, jadi kami total memiliki 6 diameter dengan perhitungan teoritis sebanyak 5. Nah, ini diameter rumusnya.
seperti ini persamaannya. Kemudian kita mencari diameter di super gear, mendapat sebesar 0,912. Diameter di pulley kurang lebih sebesar 1,712. Kemudian diameter di shaft, ini RA merupakan resultan dari gayanya di bearing A atau bantalan A, dan juga resultan gaya dari bearing C. Didapat diameternya sebesar 0,11 inci, dan diameter keempat, ini merupakan diameter di C-nya, sebesar 0,276 inci. Nah, jadi ini ada diameter antara bearing C dan pulley. Kami menghitung ini dikarenakan ini sebagai penopang antara bearing dengan pulley. Nah, dapat sebesar dengan persamaan seperti ini, tidak dapat diameternya sebesar 1,64. Nah, selanjutnya kami membuat tabel, kita kumpulkan diameter ini. Yang kami dapatkan di artis ini merupakan diameter minimum. Dengan D3 ini kami asumsikan harus lebih besar dari 1,8 karena dia menopang gear dan pulley. Selanjutnya, diameter desain ini kami lebihkan karena alangkah baiknya kita melebihkan diameter desain dari diameter minimum untuk kepentingan safety. Kemudian desain poros kami dalam dua dimensi akan seperti ini. Dimana di sini ada letak bantalan A, ini ada gear, super gear. Di sini ada diameter yang menopang antara gear dengan bearing. Kemudian ini dapat dari bearingnya di sini ataupun bantalan B. Kemudian ini diameter untuk menghubungkan antara bearing dengan pulley. Nah, di sini pulleynya diameter dari penopang pulley. Dengan menggunakan MIT kalkulator kami dapat untuk dimensi poros dengan memasukkan panjang beberapa section dan diameter A dan DB merupakan diameter luar dan DA diameter dalam. Kami masukkan dan total kami mendapatkan shaftnya sepanjang 32,93. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman dari kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Febriani Zakaryadi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang slope dan defleksi. Jadi, untuk mencari slope dan defleksi itu, yang pertama kita harus menentukan reaksi AY dan BY. Reaksi AY dan BY sendiri kita bisa asumsikan positif ke atas, di mana persamaannya nanti akan menjadi AY plus BY sama dengan 71,25 dan 71,24 LB, di mana beban ini telah ditentukan di awal tadi. Kita mencari menggunakan momen di titik A, bisa menggunakan aturan tangan kanan, lalu kita menginput seperti biasanya, kemudian kita akan menemukan hasilnya BY, kemudian kita substitusikan ke persamaan di atas, dan akan ketemu hasil AY sebesar 32,89 LB dan juga BY sebesar 109,6 LB. Nah, kemudian untuk mencari persamaannya di sini kita bisa menggunakan metode double integral, di mana kita akan mengintegralkan setiap persamaan tersebut untuk mencari slope dan juga defleksinya. Nah, untuk yang pertama di slope sendiri, kita akan mengkalikannya dengan EI, di mana EI ini merupakan konstanta kekakuan. Kemudian kita akan masukkan persamaannya. Slope sendiri ini merupakan integral dari persamaan yang awal, yaitu pada load diagram sendiri yang pada dasarnya. Kemudian dari slope ini kita akan menaikkan lagi menjadi deflection. Kemudian akan diketemukan persamaan seperti ini. Nah, ini seharusnya pangkatnya pangkat 3. Nah, terus setelah itu, setelah kita menemukan persamaannya, kita akan menemukan dari diagram sendiri. Yang pertama ialah load diagram, yang kedua ialah slope diagram, yang ketiga deflection diagram. Pada slope diagram sendiri, pada titik A dan titik C, ini titik C, kita akan menemukan slope pada bearing tersebut, yaitu titik A sebesar 1,041 derajat dan juga titik C sebesar 1,469. Nah, pada defleksinya nanti kita akan menemukan maksimum deflection yang hasilnya ialah 13,942 in, di mana terletak pada titik D,
dengan jarak 32 inch dari titik A. Nah, berikutnya untuk yang vertikal sama seperti tadi, kita akan mencari reaksi AY dan BY, lalu kita asumsikan positif ke atas, kemudian untuk bebannya yang berbeda yaitu 164,25 lb dan 250 lb, di mana 250 lb ini diberikan dari soal dan 164,25 lb ini yang kita cari tadi di sebelumnya. Kemudian momen di titik A menggunakan aturan tangan kanan, lalu akan ketemu hasilnya BY sebesar 358,23 lb dan AY sebesar 56,02 lb. Untuk persamaannya sama seperti di atas, nanti kita akan bertemu persamaan slope diagram dan juga deflection diagramnya. Nah, untuk slope dan defleksi diagramnya ini pada titik A dan C di slope-nya, nanti kita akan menemukan titik A itu hasilnya 0,1710 rad, kemudian pada titik C hasilnya 7,845 rad. Sedangkan pada defleksi diagram di sini kita akan menemukan maksimum dari defleksinya pada titik D sebesar 65,071 yang dimana dia berjarak 32 inch dari titik A. Untuk mencari slope dan defleksi ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan aplikasi MD Solid, di mana nanti kita tinggal menginput beban-bebannya, kemudian di sana akan muncul diagram seperti ini dan juga hasil dari perhitungannya. Sekian dari saya, video selanjutnya. Lalu selanjutnya, sudut puntir di torsi maksimum. Berdasarkan dengan aplikasi yang kami gunakan yaitu MD Solid, diperoleh nilai sudut puntir yang diizinkan yaitu sebesar 0,9882 radian. Lalu kami menggunakan aplikasi Image Calculator dan didapat perhitungan dari sudut puntir maksimum sebesar 161,716 radian. Lalu diperoleh juga dari perhitungan yaitu putaran kritis sebesar 6.382,6 radian per menit pada gear dan putaran kritis sebesar 4.165 radian per menit pada puli. Lalu berikut adalah desain poros 3 dimensi yang kami buat menggunakan aplikasi Autodesk Fusion 360. Demikian berakhirnya presentasi desain poros dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.